Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat iman. Maka tanda-tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nikmat hidup kita, nikmat sehat kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mulia, Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, ingatlah selalu kepadaku, maka niscaya engkau bersyukur kepadaku. Apabila engkau melupakanku, maka engkau akan kubur kepadaku. Maka yang mulia dikatakan, siapakah orang-orang yang berakal? Maka orang-orang yang berakal yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan 24 jam, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Jadi 24 jam kita senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mulia, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu senantiasa membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita senantiasa membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan tidak bersyukur yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mulia, melatih diri kita untuk senantiasa membicarakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Khalik, Allah lah yang menciptakan kita. Allah Malik, Allah lah yang memelihara kita. Allah Rasyid, Allah lah yang memberi rezeki kepada kita diulang-ulang, kita tak buri. Khalik, Malik, Rasyid. Maka yang mulia akan timbul sifat qanaah, sifat yang senantiasa menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sifat qanaah telah masuk ke dalam hati-hati kita, maka pasti dan pasti kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup saya seperti ini, alhamdulillah Allah masih berikan. Inilah rezeki yang terbaik buat saya. Jadi senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang mulia, senantiasa kita ulang-ulang, Allah lah yang maha melihat, Allah lah yang maha mendengar, dan Allah lah yang maha mengetahui. Jadi Allah lah yang maha mendengar apa yang kita buat, apa yang kita bicarakan. Allah lah maha melihat apa-apa perbuatan kita, dan Allah maha mengetahui apa-apa yang ada di hati-hati kita. Kita tak ada uri, renungkan, maka yang mulia akan timbul sifat takwa dalam diri kita. Senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berbuat tidak baik, senantiasa ingat Allah, maka itulah akan menimbulkan sifat takwa. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita
salat subuh, yaitu salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu secara berjamaah. Salat subuh ini yang mulia dikatakan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka yang mulia sama dengan salat sunnah sepanjang malam. Bahkan yang mulia dikatakan, berilah kabar gembira orang-orang yang senantiasa berjalan ke masjid pada malam gelap gulita pada hari kiamat. Yang mulia, banyak sekali faedah-faedah daripada salat subuh ini. Dengan duduk kita seperti ini setelah salat subuh, kembali kita buat majelis-majelis seperti ini. Ceramah tadi maghrib dikatakan barang siapa duduk seperti ini, maka disaksikan para malaikat, diberikan ketenangan jiwa, diberikan ketenangan jiwa, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama-nama kita di hadapan majelis para malaikat yang maksud. Bayangkan Pak, Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat yang maksud. Ini banyak dosa, tapi karena senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bangga-banggakan kita. Diberikan ketenangan jiwa dan bahkan yang mulia. Setelah majelis ini ditutup, maka malaikat penyuruh berkata, berdirilah, dosa-dosamu telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia, yang masuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Sabtu, Pak. Orang-orang yang ada diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat hidup, bahkan nikmat-nikmat rezeki digunakan untuk ada yang ke gunung, ada yang ke laut. Istilah pirangnya itu hedib. Padahal yang mulia, inilah tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid. Jadi bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tapi Allah tempatkan kita di tempat, salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan duduk-duduknya kita seperti ini bermajelis, ini dikatakan waktu tadi pagi dikatakan, apabila engkau melewati taman-taman surga, maka makanlah sepuasnya. Maka sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Itu duduklah dalam majelis zikir, yaitu yang senantiasa membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, membicarakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah katakan, maukah aku tunjukkan sesuatu yang dapat menunjukkan kamu di dunia dan di akhirat, yaitu sertailah majelis-majelis seperti ini. Jadi inilah yang mulia. Mohon maaf, saya ini orang latar belakang di luar agama, Pak, tapi senantiasa ikut seperti di belajar agama. Saya tahu di sini ada para kiai, ahli-ahli agama, sarannya ilmu. Tapi karena dalam musyawarah ini kami ditunjuk, maka kami duduk di sini menyerahkan, duduk di sini belajar menyampaikan agama apa yang kami ketahui, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang mulia, kita senantiasa salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia di muka bumi. Suatu ketika seorang lelaki bertanya kepada baginda Rasulullah SAW,
Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat akan tiba? Kapan datangnya hari kiamat? Itu pertanyaan lelaki. Maka Rasulullah menjawab dan bahkan balik bertanya, apa yang telah kau persiapkan untuk hari kiamat? Apa yang telah kau persiapkan untuk hari kiamat? Maka lelaki itu bertanya, ya Rasulullah, saya telah mempersiapkan dengan cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Saya telah mempersiapkan hari kiamat dengan cintaku, hanya cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang mulia Rasulullah menjawab, engkau bersama orang yang aku cintai. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenai apakah kita sudah betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW? Salah satu bentuk cinta-cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW yaitu mengikuti atau sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW dalam 24 jam dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Dari bangun tidur dan tidur kembali, apakah kita sudah menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW? Tanda cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Jadi yang mulia, dengan itikafnya kita di sini, salah satu cara bentuk belajar mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yaitu yang mulia ada musakarah tentang kehidupan sehari-hari kita. Apabila kita mau masuk kamar mandi, apa yang Rasulullah lakukan? Maka dimusakarakan di sini, Pak. Doa-doa cara masuk kamar mandi, begitu pula cara makan Rasulullah SAW. Adab-adab tidur, adab-adab masjid, adab-adab keluar rumah. Inilah yang diajarkan, Pak. Jadi semacam pesantren kilat yang diajarkan dan langsung diamalkan. Misalnya diajarkan cara-cara makan sesuai baginda Rasulullah SAW, dan langsung praktek. Jadi yang mulia, inilah bentuk daripada kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Maka dikatakan tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga segala keinginannya tunduk dan mengikuti ajaran yang aku bawa. Mari kita muhasabah diri kita, apakah betul-betul kita cinta kepada Rasulullah SAW, menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari kita. Penampakan-penampakan apa yang Rasulullah buat. Maka yang mulia, salah satu cinta Rasulullah yaitu ini, Pak, memakai siwak. Bahkan dikatakan apabila tidak memberatkan umatku, aku wajibkan untuk memakai siwak. Dikatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dijamin masuk surga. Salah satu bentuk kita dengan memakai siwak memudahkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mau masuk rumah pakai siwak, bangun tidur pakai siwak, berwudu pakai siwak, mau salat pakai siwak. Dan nilai itu, Pak, 70 kali. Doa ada tata caranya. Bahkan jadi ini Pak, harganya 5.000, Pak, tapi nilainya sangat besar. Bahkan yang mulia di akhir hayat baginda Rasulullah SAW memakai siwak. Jadi yang mulia, mari kita muhasabah diri kita. Saya orang-orang biasa, Pak, latar belakang saya di luar agama, tapi alhamdulillah kita biasa belajar. Jadi ini dengan ikat kita seperti ini sebenarnya memperbaiki hati-hati kita. Senantiasa memperbaiki hati kita, bagaimana hati-hati kita senantiasa berprasangka baik kepada sesama muslim, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan hati yang paling baik adalah hati yang paling bersih.
Hati yang paling bersih yaitu tidak ada kesirikan-kesirikan. Betul-betul hati kita hanya la ilaha illallah. Tidak ada makhluk di dalam hati kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mulia, dengan pendidikannya kita di sini menghilangkan seluruh kegiatan-kegiatan kita dalam 1 bulan 30 hari kita tawadhu 3 hari. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih hati-hati kita agar senantiasa bersih, putih bersih. Dan yang kedua adalah lembut, melatih hati kita bersikap lembut, yaitu bersikap mahabbah kepada sesama muslim, kepada sesama manusia, bahkan bukan sesama manusia, sesama binatang pun juga, karena itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah hati yang keras, yaitu terhadap agama. Jadi kita harus keras terhadap agama dengan bersikap seperti ini, melatih diri kita agar ada kerisauan dalam hati kita dalam beragama. Apabila kita melihat kemungkaran yang ada di saat ini, maka apabila kita senantiasa mengingatkan saudara-saudara kita. Apabila kita tidak bisa dengan tangan kita, maka dengan lisan kita. Apabila tidak bisa dengan hati kita, tapi itulah iman yang seketika kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jamaah yang mulia, perintah agama yang terpenting setelah iman adalah perintah salat. Perintah agama yang terpenting setelah iman adalah salat. Setelah hati kita tidak dicampuri dengan kesirikan-kesirikan, hanya semua la ilaha illallah, maka perintah agama yang terpenting adalah salat. Kenapa yang mulia? Karena yang paling pertama nanti dihisab pada hari kiamat adalah salat. Salat adalah pembeda orang muslim dan orang kafir. Salatlah nanti yang akan menjaga kita. Apabila kita jaga salat kita, maka salat nanti akan menjaga kita di akhirat. Jadi yang mulia, waktu zuhur dibacakan hadis. Apabila waktu salat akan tiba, Rasulullah SAW bersabda, wahai anak Adam, wahai anak Adam, nyalakanlah api, matikanlah api yang akan membakar dirimu. Wahai anak Adam, nyalakanlah api yang akan membakar. Padamkanlah api yang akan membakar dirimu. Jadi yang mulia, apabila padamkanlah api yang engkau yang nyalakan yang akan membakar dirimu. Jadi yang mulia, maka orang-orang berdiri, berwudu dan melaksanakan salat. Alhamdulillah yang mulia, kita di sini sudah salat, sudah mematikan padamkan api yang akan membakar dirinya kita. Tapi bagaimana yang mulia yang di luar sana? Mungkin itu anak kita, saudara kita, bahkan istri kita. Kita sudah pergi salat, tapi anak-anak kita tidak risau. Kita tidak risaukan anak-anak kita. Sekiranya itu langsung terjadi, Pak, maka maaf, mungkin di rumah-rumah kita ada anak kita, ada keluarga kita yang tidak salat, maka dia akan terbakar. Maka yang mulia, marilah kita risau terhadap keluarga-keluarga kita. Bagaimana keluarga kita juga bisa selamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dengan bersikap kita seperti ini, Pak, senantiasa belajar agama, belajar menyampaikan agama. Jadi ada 3 amalan, Pak, yang kita buat di sini, yaitu
senantiasa bersilaturahmi dengan berjamaah dan bangun di tengah malam istighfar apabila itu kita lakukan. Apabila ada di satu musibah, akan didatangkan musibah di satu kampung dan kita buat amalan-amalan seperti ini, maka kampung itu tidak akan diturunkan musibah. Jadi yang mulia jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi perkara yang paling penting dalam kehidupan dunia ini adalah perkara agama. Dikatakan, kenapa Pak? Karena dengan agama lah nanti yang akan mengantarkan kita, apabila kita senantiasa mengamalkan amal-amal agama, maka inilah nanti akan mengantar kita, memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mulia, dengan datanya kita di sini sebenarnya bersilaturahmi Pak, saling kenal mengenal sesama muslim. Jadi belajar mengamalkan 4 amalan-amalan di dalam masjid Pak, yaitu ada namanya awalan ta'lim wa ta'allum. Dengan ta'lim wa ta'allum maka akan meningkatkan amal-amal kita. Belajar hadis, pentingnya fadilah-fadilah amal-amal agama. Dakwah wa ta'lim, yaitu bersilaturahmi. Dengan bersilaturahmi memanjangkan umur, diberkahi rezeki. Dan yang ketiga adalah zikir wa ibadah. Tadi dengan dakwah wa ta'lim untuk meningkatkan iman, dengan zikir wa ibadah memperbanyak zikir di masjid, tilawat Al-Quran untuk meningkatkan, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, karena kita di dalam masjid ada namanya hikmat, untuk saling mahabbah di antara kita. Dengan amal-amal ini, maka nanti apabila kita kembali ke rumah-rumah kita, kita buat amal-amal seperti ini di masjid-masjid kita. Bahkan yang mulia, setiap pagi jam 9 sampai setengah 12 kita buat taklim agar kita juga buat di rumah-rumah kita. Jadi kita buat amal-amal masjid di rumah-rumah kita. Dikatakan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki dan perempuan, maka diberikan kehidupan yang baik. Dalam keadaan prima maka dia diberikan kehidupan yang baik. Jadi yang mulia, agar kehidupan baik kita dan keluarga kita, maka kita juga buat amal-amal di rumah-rumah kita. Ta'lim wa ta'allum, senantiasa ta'lim, bermusyawarah tentang ini tadi, baca-baca adat-adat dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita buat Pak, melatih diri kita agar sempurna iman kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan ini semua maka kita harus berkorban keluar di jalan Allah, belajar agama, memperbaiki diri kita. Dan kami mengajak setiap pekan keempat bulan terakhir daripada pekan depan lagi, akhir bulan lagi, kita akan keluar seperti ini di masjid yang dimusyawarahkan. Maka kami mengundang saudara-saudara, adik-adik untuk ikut serta belajar agama. Bahkan apabila saudara-saudara di sini ikut belajar agama, bisa mengajari kita, karena di sini adalah budaya daripada ilmu. Hanya itu yang bisa kami sampaikan Pak. Lebih dan kurangnya, kalau ada baiknya, benar itu kita tanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, itu kebodohan kami. Maaf Pak, saya hidup begini. Latar belakang saya arsitek, bahkan mungkin bidang pengusaha. Setelah itu tadinya anak saya harus jadi insinyur, harus jadi ini. Setelah itu hidup begini Pak, mereview kehidupan kami, berubah 180 derajat. Dan apa yang terjadi Pak? Alhamdulillah,
Anak kami ada waktu itu baru tamat SD, kami masuk ke pondok pesantren dan alhamdulillah kemarin bulan 3 kemarin sudah jadi hafiz Quran. Dan saya sekarang merasa menang terus, Pak. Kenapa? Karena ada bekal saya untuk di akhirat. Dikatakan maghrib tadi malam, dikatakan barang siapa yang ada anaknya hafiz Quran, maka 10 orang yang ahli neraka bisa diangkat masuk surga. Yang mulia, hari ini orang-orang yang ahli dunia, kita merasa diri orang Islam, tapi kita disebut anak-anak kita jadi insinyur, jadi polisi, jadi apa, boleh jadi apa saja, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang jalan pintas, Pak, jadi hafiz Al-Quran. Bahkan kalau jadi alim, bukan cuma 10, Pak, 70 orang dapat diberikan sebab yang sudah masuk neraka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini singkat, 60-70 tahun. Jangan takut dengan jadi hafiz Al-Quran, rezekinya berkurang. Tidak ada rezeki, pada Allah sudah mengatur semua rezeki kita, Pak. Buktinya, Pak, ada seorang dokter keluar, ternyata dokter berbeda rezekinya. Ada yang kaya, ada yang tidak, karena memang Allah sudah mengatur rezeki kita. Marilah, Pak, kita risaukan anak-anak kita sebelum terlambat. Yang masih muda, yang ada anaknya masih muda atau ada cucunya, masukkan dalam habis-habis murah, banyak yang gratis. Jadi yang mulia, ada yang murah dan gratis dan nilainya sangat tinggi, sangat mahal, kita tidak lakukan. Jadi inilah, Pak, dengan keluar seperti ini, melatih diri kita untuk senantiasa tawadu kepada hari akhirat. Untuk sempurnanya majelis, kita tutup doa kepada Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.